Perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari jadikan pujian ini doa kita di hadapan Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Mari sekali lagi katakan pujian. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Kami perlu Kau setiap waktu dalam hidup kami. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, Kau selalu bersama kami. Kau ada di pihak kami. Kami bersyukur, kami rindukan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sekalipun kami harus melewati maut Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku.
ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Bersyukur buat kebaikan Tuhan buat setiap kita. Satu pujian yang luar biasa yang mengingatkan setiap kita bahwa kita perlu Yesus dalam segala hal, dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Karena sekalipun kita ada dalam lembah yang kelam, firman Tuhan berkata, Dia selalu beserta dengan kita. Nah, hari ini saudara, saya akan melanjutkan apa yang kemarin sudah saya sharing buat setiap kita dari Yakobus pasal yang pertama. Hari ini kita akan sama-sama melihat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Yakobus membuka perikop ini dengan satu kalimat yang luar biasa. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini itu tidak akan pernah melebihi kemampuan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari kita sama-sama sadari bahwa kalau ada hal berat yang terjadi buat kita, ada hal yang sulit dalam hidup kita, semua itu bukan datang dari Tuhan. Semua itu datang dari keinginan-keinginan kita. Semua itu datang dari apa yang ada di dunia ini. Dan Tuhan tidak pernah mencobai, saudara. Dan firman Tuhan berkata bahwa manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Seperti saudara ketahui bahwa setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Secara nature, keinginan dari manusia adalah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, memuaskan dirinya sendiri, memuaskan keinginan kita sendiri, memuaskan kedagingan kita. Itulah keinginan manusia, sehingga manusia dicobai oleh dirinya sendiri. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang terus bertahan dalam keadaan-keadaan pencobaan. Ketika hal berat terjadi, kita dicobai untuk meninggalkan Tuhan, ketika kita dicobai untuk kita menyesali apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ketika kita dicobai untuk kita bisa mengutuki hari kelahiran kita seperti yang dilakukan oleh Ayub. Ketika kita bertahan dalam situasi-situasi seperti itu, saudara, ketika iman kita dicobai dan kita bertahan, saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita akan menerima mahkota keselamatan. Saudara, mahkota keselamatan di situ punya pengertian bahwa kita akan mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa, bahwa kita bertahan di tengah-tengah pencobaan seperti Yesus, saudara. Dia dimuliakan karena ketika Yesus dicobai oleh iblis di atas hubungan bait Allah, ketika Yesus dibawa ke padang gurun dan setelah dia berpuasa, saudara, Yesus mengalahkan setiap pencobaan. Yesus mengalahkan setiap cobaan yang dikasih oleh iblis dengan firman Allah. Mungkin kita sedang diuji di situasi-situasi yang sulit hari ini. Kita diuji untuk meninggalkan Tuhan, kita diuji untuk mengeluh, kita diuji untuk berkeluh kesah. Dengarkan baik saudara hari ini. Mari kita pakai hal-hal ini. Mari kita pakai situasi ini untuk menunjukkan bagaimana kualitas iman kita. Kita dibangun di atas firman Allah, kita dibangun di atas kebenaran, dan biar di masa-masa ini yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur, bukan karena keadaan kita yang hari ini mungkin banyak orang tidak bisa keluar rumah, banyak orang tidak bisa bekerja. Bukan itu yang kita syukuri, tapi yang kita syukuri melewati ini semua. Yang pertama, kita tahu bahwa ini tidak akan pernah melampaui kemampuan kita. Kedua, yang kita harus ketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan selalu kasih jalan keluar. Di tengah-tengah situasi yang berat, Tuhan selalu kasih pertolongan. Dan saudara, ada jaminan buat setiap kita bahwa firman Tuhan berkata, Dia berjanji kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Dia ada di situ. Sekalipun kita dicobai melewati lembah bayang-bayang maut, saudara, percayalah bahwa ada Tuhan di sana. Biar setiap kita terus bertahan, biar setiap kita terus ada dalam satu keyakinan yang kuat bahwa apapun boleh terjadi, tapi Tuhan tetap berkuasa. Nah, saudara, mari kita kalahkan setiap keinginan-keinginan kita. Setiap keinginan-keinginan kita untuk memuaskan diri kita, memuaskan hawa nafsu kita, mengejar keindahan dunia. Kita kalahkan dengan kita terus membawa hati kita, dengan sengaja kita memberikan waktu untuk kita lebih banyak merenungkan firman, membaca firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, karena itu yang akan menguatkan kita, saudara. Kekuatan kita itu keluar dari dalam ketika roh kita,
Ketika roh kita menjadi kuat, maka kekuatan dari dalam itu akan membuat tubuh kita menjadi kuat, saudara. Nah, saudara, saya mengajak setiap kita hari ini untuk mari kita terus menguatkan apa yang ada di dalam roh kita. Mari terus kumandangkan pada diri kita sendiri. Mari perkatakan pada diri kita sendiri, engkau dikasihi Allah, engkau dicintai Tuhan, engkau milik kepunyaannya. Dan jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan buat kita. Jangan pernah salah paham tentang hal-hal yang sulit yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya ada dalam keadaan yang susah, saudara. Kalau hari ini mungkin kesulitan ada dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan lepas tangan dan engkau tidak diperhatikan Tuhan. Tapi lewat itu semua, Tuhan ingin mengerjakan sesuatu perkara yang ajaib dalam hidup kita. Mari lihat opportunity dari setiap hal yang lemah dari hidup kita. Itu semua membawa kita untuk semakin mengejar Tuhan, membawa kita untuk semakin mengandalkan Tuhan, sehingga lewat itu semua dalam hidup kita kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, hari ini mari sama-sama kita berdoa, dan biar hari ini kita terus melihat kebaikan Tuhan. Mari terus mengucap syukur, karena ketika kita mengeluh, kita tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ucapan syukur yang dinaikkan dengan hati yang sungguh, itu akan menghasilkan kuasa, sukacita dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur Tuhan karena bukti cinta Tuhan buat kami ada hari ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau pemilik hidup kami, Engkau yang membentuk kami, Engkau menciptakan kami, dan kami ini berharga di mata-Mu. Tidak ada dari hidup kami yang terlepas dari Engkau. Seluruh hidup kami ini ada dalam tangan Tuhan. Engkau mempertahankan hidup kami, Tuhan. Aku berdoa Tuhan hari ini memberkati setiap umat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang bekerja, setiap kepala rumah tangga, setiap ibu-ibu Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak muda, diberkati Tuhan. Semua yang kami kerjakan Tuhan, Engkau melihat Tuhan. Mungkin ada yang sakit hari ini, yang sedang terbaring di rumahnya, terbaring di rumah sakit. Tuhan, aku berdoa biar kekuatan dari Tuhan, kemampuan ilahi itu tercurah buat setiap kami. Kuasa bilur-bilur Yesus terjadi buat umat-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami bersatu hati. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak akan berhenti berdoa Tuhan, melepaskan shalom, damai sejahtera Allah buat pemerintahan yang ada, buat setiap dokter, buat setiap suster, buat setiap aparat keamanan Tuhan, dan buat setiap orang-orang medis Tuhan yang sedang melakukan tugas mereka Tuhan, buat setiap obat yang sedang dipakai Tuhan. Biar lewat semua ini ada kesembuhan besar terjadi Tuhan di setiap tempat. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi setiap jiwa-jiwa, dan nama Yesus pasti ditinggikan lewat semua ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tahu Engkau berserta dengan kami. Engkau ada buat setiap kami. Dan Tuhan, sekalipun kami hari ini Tuhan sedang ada dalam situasi yang sulit, kami tahu Tuhan setiap ujian yang kami hadapi tidak akan pernah melampaui kemampuan kami. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang kami hadapi, Tuhan selalu sediakan jalan keluar buat kami. Karena Engkau Bapa yang setia, Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku.